Kemudian pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, alamatnya di mana? Kita ini kalau sudah cocok biasanya kan tanya alamat. Di mana rumahnya? Mau silaturahmi. Kalau Allah ditanya di mana alamatnya, jawabnya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Maksudnya apa? Allah itu la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan seseorang yang menentukan atau menciptakan. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh tempat, dan tempatnya harus enak. Kalau gak enak, terlalu dingin, kita ngantuk. Cuma kalau walaupun dingin, kalau di ruangan biasanya agak hangat, makanya tidak ngantuk. Butuh tempat kalau kita. Karena Allah ini qiyamuhu binafsihi, maka kebalikan dari qiyamuhu binafsihi. Mustahil bagi Allah qiyamuhu bighairihi. Allah berdiri pada selain zatnya. Ini mustahil. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, hadis, ijma', akal. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dua golongan yang berbeda dengan kita. Siapa? Yang pertama Wahabi. Kata Wahabi, Allah bertempat di Arasy. Ini Wahabi. Yang kedua Jahmiyah. Jahmiyah berpendapat Allah bertempat di mana-mana. Ini sama-sama ditolak. Jahmiyah yang mengatakan Allah bertempat di mana-mana ini bahaya. Mengapa? Yang pertama, ini berarti melecehkan Allah. Allah ada di tempat-tempat yang baik dan tempat-tempat yang tak baik. Ada di masjid, ada di ruangan kuliah, ada di kamar mandi. Kan gak baik. Yang kedua, kalau dikatakan ada di mana-mana, berarti Allah tidak wahdaniyah. Zatnya terbagi-bagi. Ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Payakumbuh, ada yang di Padang Panjang, ada yang di Padang, ada yang di Jambi, di mana-mana. Padahal Allah wahdani, karenanya ditolak oleh para ulama. Yang Wahabi bahaya juga. Wahabi ini kalau ditanya di mana alamat Allah, loh belum tahu. Lah memangnya sudah tahu? Ya tahu, di mana? Di Arasy. Wah jauh sekali ya. Lah kenapa? Kalau kita ada perlu kita kepada Allah ya apa jauh sekali. Loh jangan khawatir. Setiap pukul 3 pagi Allah turun ke langit pertama di dunia. Ditanya ngapain turun? Mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 bangun. Karena Allah dengar. Ditanya lagi dia, apa kalau gak turun Tuhan itu gak dengar? Bingung dia. Nanti menjawab dengar, nanti gak dengar kufur. Kalau gak dengar kufur. Kalau gak dengar ditanya lagi, kalau dari Arasy turun ngapain turun? Kalau dari Arasy dengar kenapa turun? Nanti ditanya lagi, itu pukul 3 turunnya ikut waktu daerah mana? Itu lagi mereka. Karena pukul 3 waktu Indonesia dibagi 3. Kalau istiwa jalan terus sesuai waktu sholat. Itu ikut istiwa apa turunnya pukul 3 ikut waktu istiwa apa waktu Indonesia? Kata mereka ikut istiwa, turun terus. Ditanya lagi, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Bingung mereka. Artinya apa? Akidah yang tidak benar itu pasti menghadapi jalan buntu. Karena kita gak benar. Kata Wahabi, orang yang tidak beryakin kalau Allah ada di Arasy adalah kafir. Kita dikafirkan oleh mereka. Kalau Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan Wahabi. Menurut Ahlus Sunnah, Wahabi yang beriktikad Allah tinggal di Arasy tidak kafir, tetapi sesat dan menyesat. Hukumnya dosa besar. Mengapa tidak kafir, sesat dan menyesatkan? Karena Arasy itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Mereka gak tahu. Ini cerita ya. Tahun 2009 saya berdebat dengan Wahabi di Jawa. 2015 waktu ada di Malaysia di Perak. Kata Wahabi, gak benar Kiai, Tuhan itu tidak bertempat. Mengapa?
Karena Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Saya bilang pada dia, kalau begitu kamu bisa kafir berkata begitu. Kafir kamu. Kenapa? Saya tanya, di mana tempatnya Tuhan? Kata dia, jelas di arsy. Kamu bisa kafir bilang begitu. Kenapa? Saya tanya lagi, arsy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu bilang arsy bukan makhluk, kamu kafir. Karena kamu meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah. Tapi kalau kamu jawab arsy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih kafir yang langsung apa tidak langsung? Arsy ini makhluk apa bukan? Setelah berpikir kata dia, ya jelaslah makhluk, gimana lagi? Nah sekarang saya tanya, kalau arsy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Katanya arsy makhluk. Apa kamu bilang? Karena arsy ini belum ada, Tuhan tidak ada, kafir kamu. Atau kamu bilang karena arsy ini belum ada, Tuhan tidak bertempat, berarti akidah kamu sesat yang tadi. Gimana kamu jawab pertanyaan saya? Setelah lama berpikir, apa kata dia? Kata dia, Kiai gak boleh tanya begitu. Mengapa? Karena itu pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena itu pertanyaan bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Wahabi itu kalau ditanya dan nggak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Ini Wahabi. Padahal pertanyaan seperti itu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, riwayat Al-Baihaqi, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqal khalqa?" Tuhan itu ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, kana fi ama, Allah itu tidak bertempat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Imran bin Al-Husayn, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, nas'aluka an awwali hadzal amr." Kita bertanya permulaan keberadaan ini gimana? Rasulullah menjawab, kanallah wa lam yakun syai'un ghairu. Allah itu sudah ada tanpa permulaan dan tidak ada sesuatu apapun yang bersama dengan Allah. Tempat tidak ada, arah tidak ada, berarti Allah tidak bertempat. Itu Wahabi yang di Jawa Timur. Yang di Malaysia beda lagi. Kata dia, arsy. Saya tanya, arsy itu makhluk apa bukan? Ya jelaslah makhluk. Gimana lagi? Lalu saya tanya, kalau arsy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Akhirnya apa kata dia? Lama-lama kata dia, ya suka-suka Allah lah mau di mana. Artinya apa? Dalam pikiran dia, dalam pikiran Wahabi, Tuhan itu dianggapnya benda kecil ada di ruangan besar. Makanya pilih-pilih tempat. Ini Wahabi yang 2015. Wahabi 2019 beda lagi. Ada di YouTube. Ditanya, Ustaz, di mana tempatnya Allah? Jelas di arsy. Loh, arsy itu Ustaz makhluk apa bukan? Apa kata dia? Wallahu a'lam. Gak tahu kalau arsy ini makhluk. Oh, di dalam Al-Quran sudah jelas, wa huwa rabbul arsyil. Allah itu Tuhannya arsy. Yang dimaksud Tuhan arsy, Allahu khaliquhu. Allah yang menciptakan arsy. Allahu malikuhu. Allah yang memiliki arsy. Allahu mudabbiruhu. Allah pula yang mengatur arsy. Gak tahu dia. Gak tahu arsy makhluk apa bukan, kok ngajar akidah. Di dalam Al-Quran surat Fatihah sudah jelas, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Maksudnya Tuhan semesta alam, Ar-Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memiliki, juga yang mengatur. Semuanya ciptaan Allah. Kok gak tahu kalau arsy ini makhluk? Ustadz Wahabi itu bodoh sekali. Ini mereka. Kita ini sering jumpa memang. Cuma kadang jumpanya gak sengaja, kadang ya sengaja. Mereka. Dan ini akidah Ahlus Sunnah ini perlu kita jaga, perlu kita pertahankan. Mengapa? Kalau orang ini keluar dari Ahlus Sunnah bahaya. Paling enggak sesat dan menyesatkan.
Dan akidah sesat itu hukumnya dosa besar, lebih besar daripada dosa zina dan mencuri. Karena itu urusan akidah. Makanya ketika ini cerita ya, nanti ini Gus Ginanjar pasti tahu. Sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Mesir, yang berangkat pertama kali ke Mesir itu guru beliau, Al-Imam Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani ini ulama faqih Syafi'i, mengarang kitab fikih 15 jilid. Ada apa enggak itu kitab Al-Muhid ya, Al-Muhid. Kemudian beliau ini muridnya Imam Muhammad bin Yahya muridnya Al-Ghazali. Beliau pergi ke Mesir sendirian. Ditanya, mau apa guru ke Mesir? Saya mau menyebarkan Ahlus Sunnah di Mesir. Di Mesir beliau ceramah dari masjid ke masjid, mengembalikan orang ke Ahlus Sunnah dan mengajak orang untuk tidak setia kepada Sultan Fatimi, Khalifah Fatimi, penguasa Syiah. Syiah ini harus diturunkan. Akhirnya karena beliau ini waliullah, punya karomah, orang senang pada beliau. Namanya punya karomah, disenangi orang. Akhirnya apa? Khalifah Fatimi di Mesir untuk mengamankan kekuasaannya mengirim ajudannya membawa peti dipikul sama tugas ajudan. Isinya apa? Isinya emas, hadiah kepada Imam Al-Khabushani. Dibawa menghadap beliau. Apa? Ini guru, ini kiriman dari khalifah. Apa ini? Loh ini hadiah guru. Saya ke Mesir gak mencari hadiah. Guru cari apa? Hajat saya Khalifah Fatimi mundur jadi khalifah. Harus berhenti karena sebentar lagi sudah waktunya mundur. Ini beliau. Kemudian setelah rakyat Mesir ini tidak setia pada beliau, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Mesir. Jatuh. Setelah Mesir ini dikuasai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang beliau lakukan? Makam Imam Syafi'i dibuatkan kubah. Di sebelahnya makam Imam Syafi'i ada makamnya ulama Mujassimah, ulama yang berkeyakinan Allah tinggal di arsy. Siapa? Namanya Ibnul Kizani. Ketika Imam Al-Khabushani membangun kubah ini di makamnya Imam Syafi'i, pasti Gus Ginanjar tahu itu, sering ke sana beliau. Makamnya Ibnul Kizani dibongkar, tulang-tulangnya dipindah ke tempat yang jauh. Beliau ditanya, kenapa guru? Ini Ibnul Kizani kok dipindah? Kata beliau, la yajtami'u siddiqun wa zindiq. Imam Syafi'i siddiq waliullah, gak boleh kumpul dengan orang zindiq. Zindiq itu munafik. Wahabi itu walaupun sudah mati gak boleh dikumpulkan dengan ulama kita, apalagi Masihi. Sudah mati, gak boleh. Baru kemudian setelah itu Palestina dimerdekakan oleh Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebelum mengusir tentara Salibis dari Palestina, apa yang dilakukan pertama kali? Seluruh Syria beliau kuasai, lalu Mesir beliau kuasai. Akidah Ahlus Sunnah ditegakkan. Setelah akidah Ahlus Sunnah ditegakkan, baru kemudian musuh-musuh Islam dihajar oleh beliau. Kita ini kalau ingin menang, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kita tegakkan. Ini pertanyaan kelima.